Hari ini kita nggak bakal bahas mobil Jepang yang antriannya panjang atau mobil China yang fiturnya kayak pesawat tempur. Kita bakal bahas sesuatu yang lebih ekstrim. Kita bakal terbang ke negeri para mulah, Iran. Anda mungkin taunya Iran itu cuma soal berita politik, perang sekarang, atau karpet Persia yang harganya selangit. Tapi tahu nggak sih, di balik semua ketegangan itu, Iran punya raksasa otomotif bernama IKCO atau Iran Khodro. Dan jujur agak, angka produksinya bikin geleng-geleng kepala. IKCO ini bukan pemain kemarin sore guys. Mereka sudah berdiri sejak 1962. Bayangin, pas kakek nenek kita masih naik sepeda ontel, orang Iran udah bikin bus pakai sasis Jerman. Nama Khodro sendiri artinya simple banget, mobil. Jadi Iran Khodro ya mobilnya Iran, gak neko-neko kan? Nah, yang bikin geger, di tahun 2022 kemarin, Iran sempat nangkring di posisi ke-11 produsen mobil terbesar di dunia. Mereka ngalahin negara-negara Eropa yang kita anggap sepuh otomotif. Padahal mereka ini diembargo sama Amerika Serikat. Kok bisa? Nah, ini yang mau kita bedah. Senjata rahasia mereka itu simple, harga yang luar biasa murah tapi mobilnya nggak kaleng-kaleng. Kita ngomongin mobil baru dengan harga setara motor gede 250cc atau mobil bekas tahun tua di sini. Ini benar-benar senjata ekonomi yang jarang dibahas media mainstream. Kita mulai dari sang legenda, Ichaco Paikan. Kalau di Inggris ada Hillman Hunter, di Iran mobil ini jadi mobil sejuta umat. Dari tahun 60-an sampai awal 2000-an, desainnya gitu-gitu aja, tapi mesinnya bandelnya minta ampun. Paikan inilah yang ngebangun fondasi industri mereka. Masuk ke era modern, hubungan mereka sama brand Prancis kayak Peugeot dan Renault itu unik banget. Hubungannya tuh kayak toxic relationship tapi saling butuh. Pas Peugeot cabut karena sanksi Amerika, Iran nggak nangis Bombay. Mereka justru nasionalisasi teknologinya. Salah satu hasilnya adalah Ichaco Runa. Secara visual lo pasti familiar. Yep, ini basisnya Peugeot 206 sedan tapi mukanya dioperasi dikit biar lebih lokal. Harganya cuma sekitar 7.000 USD atau kalau dirupiahin cuma 115 jutaan aja. Bayangin, mobil baru 1600 cc seharga LCGC paling murah di sini. Terus ada IKC Utara. Ini sih yang menurut kami cakep. Basisnya dari Peugeot 301. Mesinnya 1600 cc, tenaganya sekitar 115 PS. Di Iran harganya cuma 190 jutaan. Coba bandingin sama sedan segmen C di Indonesia yang harganya sudah tembus 400 sampai 500 juta. Jomplang banget kan? Gak cuma sedan, mereka juga punya SUV keren namanya IKCO Laira. Ini crossover pertama asli buatan Iran. Mesinnya sudah 1700 cc turbo, tenaganya 160 horsepower. Fiturnya lengkap, ada layar gede, sunroof, dan desainnya, well, lumayan modern lah ya, gak kelihatan kayak mobil embargo. Tapi pertanyaannya, kok bisa murah banget? Pertama, mereka punya rantai pasok mandiri. 80-90% komponen mobilnya dibikin sendiri di dalam negeri. Dari mesin, transmisi, sampai baut-bautnya. Mereka nggak ketergantungan sama impor yang harganya fluktuatif. Kedua, biaya energinya gila-gilaan murahnya. Iran itu salah satu pemilik cadangan minyak terbesar. Listrik dan bensin di sana murah banget. Jadi biaya operasional pabrik bisa ditekan sampai titik nadir. Makanya harga jualnya bisa ngerusak pasar. Ketiga, pasarnya sangat terproteksi. Karena sanksi, mobil impor dari Jepang atau Eropa itu susah masuk dan pajaknya selangit. Jadi warga Iran gak punya pilihan selain beli produk lokal. Tapi ini justru jadi berkah tersendiri buat riset dan pengembangan mereka. Menariknya lagi, mobil-mobil IKCO ini sudah diekspor kemana-mana loh. Dari Rusia, Turki, Irak, sampai beberapa negara di Afrika. Bahkan di Rusia, gara-gara brand barat pada kabur setelah konflik Ukraina, mobil-mobil Iran ini jadi primadona baru karena gampang diperbaiki. Ngomongin soal perbaikan, ini nilai plusnya.
Karena basisnya teknologi Peugeot jadul yang sudah dimodifikasi, mekanik di pinggir jalan pun bisa benerin. Suku cadangnya melimpah dan murahnya nggak masuk akal. Ini bener-bener definisi mobil fungsional. Tapi ya, ada harga, ada rupa. Kalau Anda ngarepin kualitas fit and finish sehalus Lexus, ya jangan di sini tempatnya. Beberapa panel interior mungkin masih terasa pasti keras dan celah antar bodi terkadang agak kreatif alias nggak presisi-presisi amat. Selain IKCO, ada juga brand lain kayak Saipa. Mereka ini spesialis bikin mobil yang lebih mungil dan ekonomis lagi. Mereka bahkan punya pickup kecil namanya Saipa Pride yang basisnya dari Kia Pride tahun 80-an. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi duit. Oh iya, ada fakta unik lagi nih. IKCO tuh nggak cuma bikin mobil murah, mereka juga pegang lisensi buat ngerakit truk dan bus Mercy-Benz. Jadi jangan kaget kalau di jalanan Teheran lo lihat truk Mercy yang dalemannya dirakit sama orang-orang IKCO. Di sisi teknologi, mereka mulai melek listrik juga loh. Mereka baru aja ngenalin Tara EV. Range-nya sekitar 300 km sekali cas. Meskipun infrastrukturnya mungkin belum semaju China, tapi niat mereka buat mandiri di sektor energi itu patut diacungin jempol. Kecepatan produksinya juga ngeri. IKCO sanggup produksi sekitar 40 unit mobil per jam. Itu artinya setiap 1,5 menit ada satu mobil baru yang keluar dari jalur perakitan. Ini mah udah level pabrik-pabrik global di Jepang atau Korea. Senjata ekonomi ini sebenarnya sindiran buat dunia barat. Di saat dunia mikir Iran bakal lumpuh tanpa impor, mereka justru ngebuktiin kalau mereka bisa bikin ekosistem otomotif sendiri yang super mandiri dan tahan banting. Jadi, mungkinkah IKCO masuk ke Indonesia? Secara teknis sih bisa aja. Tapi tantangannya besar. Mulai dari standar emisi Euro yang makin tinggi, sampai selera konsumen kita yang udah telanjur manja sama fitur dan kenyamanan mobil Jepang atau China. Tapi bayangin aja, kalau IKCO Tara masuk sini dengan harga 190 juta, Anda dapat sedan seukuran Honda Civic dengan harga Toyota Calya. Pasti bakal banyak yang kegoda, apalagi buat operasional taksi atau mobil harian yang disiksa habis-habisan. Intinya gini, industri otomotif Iran itu adalah bukti nyata kalau kreativitas itu muncul di saat kepepet. Mereka nggak butuh bantuan brand besar buat tetap survive. Mereka cuma butuh keberanian buat bilang, gue bisa bikin sendiri. Oke, itu tadi pembahasan singkat soal IKCO, sang raksasa otomotif dari Persia. Gimana menurut kalian? Mending beli mobil China fitur melimpah? Atau mobil Iran yang murahnya kebangetan dan bandel? Atau Indonesia sudah mampu bikin mobil sendiri? Atau masih kalah dalam geopolitik internasional? Tulis di kolom komentar ya.